Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan kelas 7 bab 1 yang akan membahas tentang organisasi kehidupan. Silakan persiapkan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran pada materi ini. Organisasi kehidupan pada makhluk hidup terdiri atas struktur yang paling kecil hingga struktur yang paling besar. Diawali dari sel, kemudian jaringan, organ yang membentuk sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, yang terbesar adalah biosfer. Mari kita bahas satu persatu dari struktur yang paling kecil yaitu sel hingga struktur yang paling besar yaitu biosfer. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sel terdiri atas dua macam, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Antara sel tumbuhan dan sel hewan terdapat beberapa perbedaan. Bagian sel hewan yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan antara lain sentriol dan sentrosom. Sedangkan bagian sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan antara lain kloroplas, vakuola, dan dinding sel. 2. Jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel. Jaringan terdiri atas jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada hewan terdiri atas jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Sedangkan jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyangkut, dan jaringan penyongkong. 3. Organ. Organ merupakan kumpulan beberapa jaringan. Pada manusia terdapat beberapa macam organ, antara lain otak, jantung, paru-paru, lambung, hati, ginjal, usus, dan reproduksi. 4. Sistem organ. Sistem organ merupakan kumpulan beberapa organ yang saling bekerja sama secara spesifik. Contohnya, sistem pencernaan diawali dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Selanjutnya, sistem pernapasan diawali dari hidung, tenggorokan atau trakea, kemudian menuju ke bronkus, masuk ke dalam paru-paru, lanjut ke bronkiolus, kemudian alveolus. Selanjutnya ada sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Terdiri atas 4 macam organ, yaitu hati, paru-paru, ginjal, dan kulit. Ada sistem reproduksi yang terdiri atas ovarium, rahim, tuba falopi, dan vagina.
Dan ada sistem saraf yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Nah, yang kelima ada organisme. Organisme biasa kita sebut dengan individu. Contohnya, sebatang pohon, seekor ikan, seekor sapi, seekor semut, seekor badak, atau seekor singa. Itu ya, jadi individu hanya satu makhluk hidup saja. Nah, kemudian yang keenam ada populasi. Populasi kumpulan individu yang sejenis yang menempati suatu daerah pada waktu tertentu. Contohnya, ada sekelompok bunga matahari terdiri dari lebih dari satu individu bunga matahari. Ada sekelompok semut, sekelompok unta, dan sekelompok gajah. Begitu juga dengan sekelompok singa dan hewan-hewan lainnya. 7. Komunitas. Komunitas merupakan kumpulan beberapa jenis populasi yang berada pada suatu ekosistem. Nah, contohnya, pada gambar tersebut terdiri dari beberapa macam populasi hewan. Nah, di sini ada populasi singa, populasi rusa, populasi jerapah, populasi burung, populasi kerbau, ya, dan hewan lainnya. Nah, kumpulan dari beberapa populasi hewan tersebut berada pada satu lingkungan yang sama yang disebut dengan komunitas. 8. Ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik biasa disebut dengan komponen hidup yang terdiri atas hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Mikroorganisme contohnya virus dan bakteri. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen yang tak hidup. Contohnya ada cahaya, tanah, udara, angin, dan air. Antara komponen biotik dan komponen abiotik saling ada ketergantungan, ya, atau komponen biotik tidak dapat hidup jika tidak ada komponen abiotik. Contohnya manusia tidak dapat hidup jika tidak ada udara dan air, ataupun tanah. Jika tidak ada tanah, hewan, tumbuhan, dan manusia tidak ada tempat untuk berpijak. Begitu juga tumbuhan tidak dapat hidup jika tidak ada cahaya, udara, dan air. Nah, ekosistem itu ada dua macam. Yang pertama, ekosistem alami. Tentu saja ekosistem yang terbentuk karena peristiwa alam. Bisa juga disebabkan oleh pelapukan ataupun bencana seperti gunung meletus. Dan ekosistem buatan. Ekosistem buatan terbentuk karena memang sengaja dibentuk, contohnya oleh manusia. 9. Bioma. Bioma merupakan wilayah yang memiliki sifat geografis yang sama, yang meliputi komunitas tumbuhan, komunitas hewan, organisme tanah seperti cacing atau hewan-hewan yang tinggal di dalam tanah, atau pula bakteri dan virus. Nah, bioma ini ditandai oleh adanya komunitas tumbuhan dan hewan yang khas pada suatu wilayah tersebut. Ada beberapa macam bioma yang terdapat di permukaan bumi. Contohnya gurun, padang rumput, taiga, hutan hujan tropis, hutan gugur, dan tundra. Nah, yang ke-10
dan merupakan struktur organisasi kehidupan yang paling besar, yaitu biosfer. Nah, biosfer ini merupakan seluruh kehidupan yang ada di bumi, baik yang ada di permukaan bumi maupun yang ada di dalam bumi. Itu tadi pembahasan tentang organisasi kehidupan. Semoga adik-adik dapat memahami materinya dengan baik dan dapat bermanfaat. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.